Bayangin, karakter dari Dynasty Warrior dan Samurai Warriors tiba-tiba ada di satu medan perang yang sama. Bukan karena DLC, bukan karena event spesial, tapi satu game penuh yang isinya tabrakan dari dua dunia. Dan itulah konsep dasar dari Warrior Orochi. Sebuah ide yang awalnya terasa cuma fanservice, tapi ternyata jadi franchise tetap. Dan anehnya, banyak fans yang justru lebih suka versi nggak masuk akal ini dibanding seri sejarahnya. Kalau Dynasty Warriors fokus ke kisah tiga kerajaan dan Samurai Warriors fokus ke era Sengoku Jepang, Warriors Orochi bilang satu hal sederhana, lupakan sejarah, kita bikin semua karakter ketemu dan berantem bareng. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Cerita soal ular iblis Orochi yang menyatukan dua dimensi dan menculik para jenderal kuat dari dua era yang berbeda. Premisnya simple, tapi efeknya besar banget buat seri ini. Karena sejak awal, Warrior Orochi nggak pernah pura-pura realistis. Dia bebas, bisa bikin musuh sekuat dewa, bisa bikin karakter sejarah kerja sama tanpa batas, dan justru kebebasan itu yang bikin franchise ini punya identitas sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah seri ini cuma numpang nama dua franchise besar, atau memang punya kualitas yang bikin dia pantas berdiri sendiri? Dan kita mulai dari awal. Warrior Orochi dirilis pada tahun 2007 dan langsung terasa berbeda dari seri Warriors lainnya. Game ini mempertemukan karakter dari Dynasty Warrior dan Samurai Warriors dalam satu dunia yang diciptakan oleh Orochi. Bukan sejarah, bukan adaptasi cerita asli, tapi dunia campuran yang sengaja dibuat kacau. Premisnya sederhana tapi efektif. Orochi menggabungkan dua era yang berbeda dan menantang para jenderal terkuat untuk saling bertarung. Ceritanya memang gak berat, tapi cukup kuat untuk jadi alasan semua karakter favorit bisa berada di satu tempat yang sama. Yang paling terasa beda adalah sistem 3 karakter dalam satu tim. Pemain bisa langsung mengganti karakter di tengah pertarungan tanpa loading. Dan ini bukan cuma gimmick, tapi mengubah cara main secara total karena combo bisa disambung antar karakter. Sistem ini membuat gameplay terasa lebih cepat dan fleksibel. Kalau satu karakter sekarat, bisa langsung ganti. Dan kalau mau combo panjang, tinggal tukar di tengah serangan. Ritmenya jadi lebih agresif dibanding seri utama. Roster awalnya sudah besar karena gabungan dua franchise. Itu berarti variasi senjata dan gaya bertarung juga langsung berlipat. Dari pedang cepat sampai tombak berat, dari karakter lincah sampai tipe tank, semuanya ada dalam satu paket. Menariknya, meski ini cuma spin-off, kualitas kontennya tidak terasa setengah-setengah. Mode story dibagi ke beberapa faksi, jadi pemain bisa melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda. Struktur ini bikin game terasa padat dan punya replay value. Namun karena basisnya masih pakai engine lama era PS2, secara visual belum terlalu melonjak. Animasi masih terasa familiar bagi yang sudah main Dynasty Warrior sebelumnya. Jadi dari sisi teknis, ini belum revolusi besar, tapi kekuatan utamanya bukan di grafik. Kekuatan utamanya ada di kebebasan konsep. Warrior Orochi sejak awal sudah bilang kalau dia tidak terikat sejarah. Artinya, power level bisa dibuat semau mungkin. Dan justru disinilah potensi seri ini mulai terlihat. Karena kalau sudah bebas dari sejarah, berarti batasnya cuma kreativitas developer. Pertanyaannya tinggal satu, apakah mereka berani mendorongnya lebih jauh? Dan jawabannya ada di seri berikutnya yang jauh lebih besar, lebih ramai, dan jauh lebih tidak masuk akal. Satu tahun setelah seri pertamanya, hadir Warrior Orochi 2 dengan satu tujuan yang jelas. Bukan memperbaiki konsep, tapi memperbesar semuanya. Lebih banyak karakter, lebih banyak map, dan lebih banyak kekacauan. Roster makin gila karena hampir semua karakter dari Dynasty Warrior dan Samurai Warriors masuk. Ditambah lagi karakter mistik dan bos baru yang sengaja dibuat lebih overpower. Power level di sini sudah mulai tidak peduli logika. Ceritanya juga makin liar. Orochi bukan lagi sekedar villain utama, tapi jadi pusat konflik yang memancing karakter kuat lain bermunculan. Hubungan antar karakter jadi makin aneh karena banyak kerjasama yang tidak mungkin terjadi di seri sejarah. Dari sisi gameplay, sistem 3 karakter tetap jadi inti, tapi balancing mulai terasa goyah. Ada karakter yang terasa terlalu kuat dan bisa menyapu map sendirian, dan ini bikin game terasa seperti power fantasi murni. Namun justru disitulah daya tariknya. Warrior Orochi 2 tidak mencoba realistis atau seimbang secara ketat. Dia memberi pemain rasa jadi jenderal terkuat tanpa batas.
Dan untuk game Musou itu sangat memuaskan. Kontennya juga sangat padat, mode story lebih panjang, stage lebih variatif, dan grinding makin terasa penting. Pemain bisa mengupgrade karakter dan senjata sampai level absurd. Masalahnya mulai muncul di repetisi. Karena skala makin besar, beberapa map terasa mirip dan objektif sering berulang. Bagi yang tidak terlalu fanatik, ini bisa melelahkan. Meski begitu, secara keseluruhan, seri kedua ini mempertegas identitas Warrior Orochi. Ini bukan spin-off kecil, ini adalah arena bebas tempat semua karakter kuat bisa bertarung tanpa aturan sejarah. Dan ketika seri kedua sudah terasa bebas dan liar, banyak yang bertanya, apakah masih bisa didorong lebih jauh tanpa kehilangan arah? Jawabannya datang beberapa tahun kemudian, dan banyak fans sepakat bahwa disitulah Warrior Orochi mencapai puncaknya. Pada tahun 2011, dirilislah Warrior Orochi 3, dan disinilah banyak fans merasa franchise ini mencapai level tertingginya. Skala makin besar, tapi kali ini terasa lebih terarah. Bukan cuma tambah karakter, tapi juga tambah kedalaman cerita. Konsep utama yang bikin beda adalah time travel. Setelah kekalahan besar di cerita awal, para karakter kembali ke masa lalu untuk memperbaiki nasib mereka. Ini membuka banyak jalur cerita dan interaksi yang lebih emosional dibanding seri sebelumnya. Struktur story mode dibuat bercabang dan banyak kemungkinan hasil. Pemain tidak hanya mengikuti satu alur lurus, tapi harus membuka kondisi tertentu untuk menyelamatkan karakter dan mendapatkan ending terbaik. Dan ini bikin replay value naik drastis. Roster makin tidak masuk akal karena bukan cuma gabungan dua franchise. Karakter tamu mulai masuk dan bikin dunia makin absurd. Salah satunya yang paling mencolok adalah Ryu Hayabusa dari Ninja Gaiden yang ikut bertarung di dunia Orochi. Secara gameplay, sistem 3 karakter makin halus, pergantian karakter lebih cepat, combo lebih nyambung, dan balancing terasa lebih stabil dibanding seri kedua. Secret Weapon dan sistem bond antar karakter juga mulai diperdalam. Lalu hadir versi penyempurnaannya yaitu Warrior Orochi 3 Ultimate. Versi ini menambahkan cerita baru, karakter tambahan, dan mode ekstra yang bikin kontennya benar-benar padat. Jumlah karakter di Ultimate sudah masuk kategori gila untuk ukuran game Musou. Variasi gaya bertarung sangat luas, dan hampir setiap pemain pasti punya favoritnya sendiri. Fanservice-nya udah maksimal, tapi tetap terasa terkontrol. Visual juga mengalami peningkatan dibanding era PS2 sebelumnya. Meski belum spektakuler, setidaknya lebih bersih dan stabil. Performanya juga terasa lebih konsisten saat banyak musuh muncul di layar. Banyak fans menyebut Warrior Orochi 3 Ultimate sebagai paket paling lengkap dalam sejarah seri ini. Ceritanya kuat untuk ukuran Musou, rosternya juga sangat besar dan gameplaynya terasa paling seimbang. Dan di titik inilah, franchise ini terlihat sangat solid. Tapi setelah mencapai puncak, biasanya ada dua pilihan. Bertahan dengan formula aman atau mencoba sesuatu yang lebih ambisius. Dan beberapa tahun kemudian, Warrior Orochi memilih jalan kedua. Dan keputusan itu membawa seri ini ke arah yang jauh lebih besar, sekaligus lebih kontroversial. Pada tahun 2008, rilis Warrior Orochi 4 dan dari awal sudah terlihat ambisinya yang berbeda. Kalau sebelumnya musuhnya cuma Orochi dan makhluk mistik, sekarang ceritanya langsung kelompat ke para dewa. Mitologi Yunani masuk ke dunia samurai dan 3 kerajaan. Zeus, Athena, Ares, dan karakter dewa lain tiba-tiba berdiri sejajar dengan jenderal sejarah. Secara konsep, ini benar-benar lepas total dari akar sejarahnya. Warrior Orochi resmi jadi dunia fantasi penuh power level absurd. Fitur paling besar yang diperkenalkan adalah Secret Treasure System. Setiap karakter punya artefak khusus dengan skill unik yang bisa mengubah gaya bermain. Ini menambah variasi, tapi juga membuat pertarungan terasa makin penuh efek dan ledakan. Roster kembali bertambah dan jumlahnya sangat besar. Secara kuantitas ini mengesankan, tapi balancing mulai terasa tidak merata. Ada karakter yang terasa terlalu kuat, ada juga yang terasa kurang berdampak. Visual memang lebih modern dibanding era PS2, tapi tidak semuanya puas. Beberapa map terasa kosong dan repetitif. Musuh banyak, tapi variasi misi kadang terasa itu-itu aja. Lalu hadir versi penyempurnaannya yaitu Warrior Orochi 4 Ultimate yang menambahkan cerita baru dan karakter tambahan. Kontennya makin padat dan sedikit memperbaiki kekurangan awal.
Namun, opini fans tetap terbagi. Ada yang suka karena skalanya paling besar dan paling liar. Ada juga yang merasa seri ini kehilangan keseimbangan dan fokus yang dulu ada di Warrior Orochi 3. Masalah utamanya bukan di jumlah konten. Masalahnya ada di rasa. Ketika semuanya dibuat lebih besar dan lebih kuat, tantangannya terasa berkurang. Sensasi progres dan strategi jadi tidak sedalam sebelumnya. Dan di titik ini terlihat jelas bahwa Warrior Orochi adalah seri yang hidup dari kebebasan. Tapi kebebasan tanpa batas juga bisa jadi pedang bermata dua. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal mana seri yang terbaik. Pertanyaannya adalah kenapa Warrior Orochi selalu terasa berbeda dibanding seri Warriors lainnya. Kalau dibandingkan dengan Dinasti Warrior dan Samurai Warriors, Warriors Orochi punya satu keunggulan yang besar. Dia tidak terikat dengan sejarah. Dinasti Warriors harus tetap mengikuti kerangka 3 kerajaan. Samurai Warriors tetap mengacu pada era Sengoku. Mau dibuat dramatis atau dilebihkan sedikit tetap ada batasnya. Tetapi Warrior Orochi tidak punya batas itu. Karena tidak terikat pada sejarah, developer bisa membuat siapapun jadi sekuat apapun. Jenderal biasa bisa melawan dewa. Karakter yang seharusnya musuh bisa kerjasama tanpa penjelasan rumit. Semuanya sah-sah aja selama cocok dengan ceritanya. Dan inilah yang bikin power level di seri ini terasa gila. Karakter bisa punya jurus besar, efek visual berlebihan, dan combo yang tidak masuk akal. Tapi anehnya, justru itu yang dicari fans saat main Orochi. Selain itu, seri ini jadi tempat fanservice maksimal. Karakter favorit dari dua franchise bisa bertemu dan punya dialog unik. Interaksi seperti ini jarang terjadi di seri utamanya, karena terikat periode waktu yang berbeda. Roster yang besar juga jadi daya tarik sendiri. Banyak pemain yang bermain bukan cuma karena gameplaynya aja, tapi karena ingin mengumpulkan semua karakter dan melihat kombinasi tim yang paling kuat. Variasi jadi nilai jual utama, namun kebebasan ini juga membawa risiko. Karena tidak ada batas sejarah, cerita bisa terasa terlalu liar dan sulit terasa emosional. Jika terlalu fokus pada skala besar, kedalaman karakter bisa berkurang. Meski begitu, justru identitas inilah yang membuat Warrior Orochi tetap berbeda. Dia bukan pengganti Dinasti Warriors, dia juga bukan pesaing kuat Samurai Warriors, dia adalah arena bebas untuk semua karakter kuat berkumpul. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Setelah 4 seri utama dan berbagai versi Ultimate, apakah Warrior Orochi masih punya masa depan? Dulu seri ini terasa seperti mimpi buat fans Musou. Karakter dari Dinasti Warrior dan Samurai Warriors digabung jadi satu, penuh fan service dan chaos yang seru. Skala perang besar, roster gila-gilaan, dan sensasi power fantasi yang gak ada tandingannya. Itu adalah era di mana crossover ini benar-benar terasa spesial. Tapi sekarang situasinya berbeda. Saat Warriors Orochi 4 dirilis, hype-nya memang ada, tapi banyak fans merasa formulanya mulai repetitif. Jumlah karakter makin banyak, tapi kedalaman gameplay gak selalu ikut naik. Konten terasa besar di angka, tapi tipis di variasi. Masalah utamanya bukan di konsep, crossover tetap ide yang kuat, bahkan masih sangat potensial. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekedar nambah karakter baru, tapi evolusi sistem combat, AI musuh, desain map, dan struktur cerita yang lebih berani. Kalau mau punya masa depan, seri ini harus berani berubah. Entah itu lewat pendekatan semi-open map, sistem progresi yang lebih meaningful, atau cerita yang lebih fokus dan emosional. Kalau cuma mengandalkan nostalgia, lama-lama pemain baru nggak akan tertarik. Dan pemain lama juga bisa capek. Jadi masih punya masa depan? Secara konsep iya, sangat. Tapi secara eksekusi itu tergantung seberapa berani mereka keluar dari zona zaman. Kalau enggak, seri ini bisa jadi cuma kenangan manis buat generasi dulu. Dan itu dia pembahasan kita kali ini. Menurut kamu gimana? Setuju nggak sama pendapat tadi? Atau kamu punya sudut pandang yang lain? Tulis aja pendapat kamu di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Siapa tahu ada detail yang belum kebahas dan bisa kita kupas lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, kalau kamu suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Share juga ke teman kamu yang suka game kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya.